Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Devian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Dr. Genius Alexei bab 5379. Bing Meng Acin Jet. Guki mengerutkan kening dengan ekspresi aneh. Seseorang di Heaven and Human Domain cukup berani untuk menelan giok ini. Melihat ekspresi Guki, hati Alexia menegang lagi. Mungkinkah dia tidak menciptakannya? Saat ini dia sudah kedinginan dan dia dalam bahaya. Mohon minta bantuan para senior. Alexia berkata dengan sungguh-sungguh lagi. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Apakah kamu tahu mengapa aku menolak timbangan Wan Long dengan begitu tegas? Bertentangan dengan harapan keluarga Alexei dan Suan, Guki mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak penting. Karena persidangan Yuenji gagal, kata Suan Yunsi pertama. Dia punya firasat bahwa jika Alexia diminta untuk menjawab, jawabannya tidak akan seperti ini. Itu karena aku. Setelah merenung sejenak, Alexia masih berkata, sejak awal Dewa Pemurnian Guki mematahkan garis keturunannya dan kemudian membiarkannya pergi, dan bahkan ketika dia membunuh Yuenji, dia menembak. Satu sama lain jelas ada yang salah dengan dirinya. Oh, kamu pintar. Guki membalikan tangannya ke belakang dan tidak terburu-buru untuk menyetujui permintaan Alexei. Tetapi menghela napas dan kemudian bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku meninggalkan dunia tertinggi dan hidup dalam pengasingan, selamanya di alam surga dan manusia? Ada desas-desus bahwa Anda ingin membangun senjata ajaib yang dapat menyaingi pedang surgawi. Ini, apakah Anda percaya? Guki tertawa dan bertanya pada Alexei sebagai balasannya. Jika dikatakan bahwa Alexei diyakinkan sebelumnya, sekarang setelah hadiah tingkat kedua, harta yang penuh dengan harta di istana, bahkan jika itu adalah sekte yang mengumpulkan seluruh surga dan domain manusia, tidak bisa mendapatkan 1/10 dari nilai yang sama. Surga dan domain manusia benar-benar tidak memiliki ketertarikan pada protos pemurnian tertinggi ini. Mungkin kamu tidak mengambil inisiatif untuk meninggalkan Tian Renyu. Alexei berkata dengan hati-hati. Dia menebak bahwa sebenarnya ada kekasaran. Kamu memang berbeda. Tidak heran Dewi para dewa memilihmu. Begitu dia mengatakan itu, seluruh hati Alexei seperti gudang es dan dia adalah Dewi para dewa. Jadi semua ini tidak hanya tata letak dewa reinkarnasi, tetapi juga Dewi reinkarnasi. Melihat ekspresimu, kamu sudah tahu sesuatu. Ekspresi Alexei tidak luput dari tatapan mata Guki dan menemukan ketidakpuasan dan keengganan tersembunyi di dalamnya. Setelah Alexei mendengarkan, dia mengangguk, tidak berbicara lagi, hanya menatap Guki dengan tenang. Dia tahu bahwa tebakannya benar. Nak, ikut aku. Kedua sosok itu sepertinya mencapai konsensus dan berjalan perlahan ke satu arah. Suan Yunsi melihat tubuh Alexei dan Guki yang hanyut dan memberi isyarat kepada semua anggota keluarga Suan untuk beristirahat di tempat dan menunggu Alexei kembali. Setelah beberapa napas, Alexei dan Guki berhenti. Pada saat ini, mereka berdua sudah berada di surga. Tak seorang pun kecuali mereka. Saat itu, aku bukan murid yang paling menonjol di klan penyempurnaan ilahi, tapi akulah yang paling banyak mempelajarinya. Aku pikir kamu sekarang telah mendapatkan artefak suci yang aku pelajari dengan susah payah. Apa? Alexei bertanya-tanya. Dia sekarang memiliki banyak senjata ajaib di tubuhnya dan tentu saja dia tidak tahu mana yang berasal dari tangan dewa besar ini. Benih dari pedang surgawi iblis Desolate, Guki berkata perlahan. Pada titik ini ekspresi Alexei hampir membeku. Benih Desolate Devil Heavenly Sword sebenarnya dibudidayakan oleh Guki. Alexei juga sangat bingung di awal. Apa kekuatan untuk menyingkat kekuatan pedang surgawi iblis Desolation Lingle pada benih yang lemah? Saya tidak berharap itu Guki. Saat itu, Dewi Surga tertinggi datang kepadaku dan memintaku untuk memperbaiki pedang surgawi iblis Desolate. Untuk menghindari mata dan telinga Hong Tianjing, aku terpaksa diasingkan ke surga dan alam manusia. Dunia berkata bahwa saya ingin membuat senjata ajaib yang sebanding dengan pedang surgawi, tetapi saya tidak tahu. Faktanya saya melakukan yang sebaliknya, mengubah pedang surgawi menjadi benih muda dan mengolahnya kembali. Alexei tanpa sadar memasuki Huangquan peta dan saat ini benih pedang iblis Desolate telah sedikit berubah.
Seperti yang kamu katakan, apakah kamu harus kembali ke dunia tertinggi selama sisa hidupmu? Kata-kata Alexei membuat Guki jatuh ke dalam perenungan. Tahun-tahun yang luas ini telah berlalu dan dia sebenarnya sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Mungkin sebab dan akibat sudah ditakdirkan. Senior, karena kamu dan aku sudah lama berhubungan, tolong selamatkan temanku. Tidak peduli apakah dia sudah di tengah permainan atau tidak. Untuk Alexei saat ini, yang terpenting adalah menyelamatkan temannya Wei Ying. Karena kamu memohon padaku berulang kali, jika kamu menjanjikanku suatu syarat, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan orang. Guki menunjukkan senyum licik, seolah memberitahu Alexei bahwa kondisi ini tidak mudah untuk dicapai. Iya, Alexei berkata tanpa ragu. Baginya, bahkan dengan mengorbankan darah dan dagingnya sendiri, dia tidak pernah ambigu. Oke, ayo bawa wanita itu. Setelah Guki selesai berbicara, jari-jarinya mengepal dan dia sudah memindahkan ke keluarga Alexei dan Suan dari barisan cahaya. Di luar larik cahaya, Yunsi, bagaimana kultivasimu terbaik dibandingkan sebelumnya? Itu bahkan terkontaminasi dengan aura superlatif. Alexei hanya punya waktu untuk berbicara dengan Suan Yunsi saat ini. Tapi kurasa itu ada hubungannya dengan apa yang kakekmu tinggalkan. Ini baik-baik saja. Di bawah kepemimpinanmu, Jenderal Suan Yi tidak akan kehilangan kekuatan ilahi dari masa lalu. Suan Yunsi tahu bahwa Alexei lebih serius lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan jangan terlalu repot. Ulurkan tanganmu dan peluk Alexei tiba-tiba. Sentuhan hangat menyelimuti tubuhnya. Alexei sedikit terkejut. Suan Yunsi memandang Alexei dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Tuan, terima kasih." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu Alexei menjawab dan kembali ke Suan Yimen dengan wajah memerah. Alexei melihat ke belakang kepergian Suan Yunsi dan berhenti memikirkannya. Masalah Wei Ying adalah kuncinya saat ini dan menghilang di tempat dalam sekejap. 1 jam kemudian, Alexei telah membawa Wei Ying ke tanah Xinghu. Semuhan khawatir bahwa terlalu banyak sebab dan akibat akan mempengaruhi diagnosis dan pengobatan Guki terhadap Wei Ying, dan bersedia tinggal di tempat menunggu kabar. Baginya, Alexei telah melakukan lebih dari yang dia bayangkan. Menyerahkan Wei Ying kepada Alexei, dia secara alami sangat lega. "Senior, bagaimana?" Alexei menatap gugup pada sikap Guki. Pada saat ini, Wei Ying lebih dingin dan lebih dingin daripada ketika dia melihatnya sebelumnya. Dan dia memilih lebih sedikit waktu untuk bangun. Wajah Guki menjadi semakin serius dan akhirnya dia berbicara perlahan. "Giok Bingming kuno ini memang dari keluarga pemurnian diri, dan itu ada hubungannya dengan saya. Namun, itu tidak dibuat oleh saya, tetapi oleh nenek moyang saya." Begitu kata-kata ini keluar, Alexei bahkan lebih khawatir, dan dia memegang tangannya dengan cemas, memegang telapak tangan ramping Wei Ying. "Senior, bisakah kamu mengobatinya?" Suara Alexei tidak bisa menahan kecemasan dan membuatnya hampir gemetar. Pria yang tidak pernah takut ini sebenarnya sedikit takut mendengar kata-kata Guki saat ini. Tidak bisa. Nenek moyang membangun harta ini di masa lalu ketika ladang es dalam kekacauan, dan binatang langka dan aneh yang tak terhitung jumlahnya mati di tempat, dan kemudian mengubahnya menjadi pemurnian. Karena benda ini sendiri sudah menjadi benda paling dingin dan terkontaminasi dengan terlalu banyak di dunia Taishang. Setelah banyak pembunuhan dan karma, saya akhirnya dibawa ke alam surga dan manusia. Guki perlahan mengingat, bukannya aku secara sukarela kehilangan batu giok kuno ini, tapi itu sengaja ditinggalkan. Aku pikir mungkin sejak saat itu ia sudah sadar. Alexei mengangguk. Ini mirip dengan senior Su dan senior Ren berspekulasi hal yang sama. Guki ragu-ragu selama beberapa detik lalu melanjutkan, "Kesulitan perawatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa saya lakukan sendiri. Ketika datang untuk memperbaiki senjata ajaib, dia percaya bahwa dia tidak terkalahkan di alam surga dan manusia. Tapi dia tidak bisa melakukannya hanya dengan mengolah kekuatan supranatural. Jika kamu membutuhkanku, aku akan melakukan yang terbaik." Alexei berkata, selama ada jalan, bahkan jika dia menggunakan kekuatan darahnya, dia tidak akan ragu. Guki menghela napas berat. Ini benar-benar sebab dan akibat dari kehidupan masa lalu. Hadiah dalam kehidupan ini, harta yang disempurnakan oleh para leluhur, dan pada akhirnya harus dilunasi oleh keturunan. Alexei, persiapkan dirimu secara mental.
Bahkan jika aku melakukan yang terbaik untuk mengobatinya, kali ini sangat sulit. Jika wanita ini memiliki kesempatan terbaik, dia tidak punya dapat membasminya, tetapi juga mengubah garis keturunannya dan meningkatkan tingkat kultivasinya. Jika tidak, bahkan jika dia terlalu tinggi, bahkan jika Dewi datang, akan sulit untuk diobati. Jika tidak ada kesempatan, dia tidak akan hanya mati, tetapi bahkan saya akan mati. Guki melirik Alexei, tetapi tidak pernah mengucapkan kata-kata itu, karena dia telah menyetujui perawatannya dan Alexei telah menyetujui kondisinya. Maka harga yang harus dia bayar adalah apa yang harus dia bayar. Alexei menatap cemas pada penampilan Wei Ying yang tertekan dan bertanya, "Senior, kapan kita akan mulai merawatnya?" Guki menjepit jarinya, "Perlakukan dia dari waktu matahari dan besok siang." Guki segera, dia mengambil sepotong kain kasa. "Benda ini memiliki fungsi untuk menahan dingin, kamu harus memakainya untuknya." Setelah meninggalkan Nuan Yu, tubuh Wei Ying semakin gemetar, tidak ada kehangatan di perapian. Hari kedua, di tungku batu besar disusupi oleh magma yang tak terhitung jumlahnya. Ia memancarkan kecemerlangan yang aneh di bawah nyala api yang nyata. Satu persatu prasasti padat menguraikan aturan yang sangat misterius. Di tungku batu ini sangat mengejutkan sehingga membuat jiwa orang berdenyut sekilas. Di tengah magma yang tak terhitung jumlahnya ada batu giok yang luar biasa besar, yang aneh, dan atmosfer memancarkan atmosfer yang luas dan berat. Dan di batu giok ada juga banyak rone yang diukir, seperti siringai yang sangat menakutkan hanya dengan melihatnya. Alexei tidak pernah membayangkan bahwa pada hari matahari ini, tempat perawatan yang dipilih Guki begitu aneh dan menakutkan. Ekspresi Guki saat ini jauh lebih serius daripada kemarin. Dia membangun tungku batu aneh ini dalam semalaman, karena dia tidak cukup percaya diri untuk menyelesaikan perawatan Wei Ying. Jadi dia harus mengandalkan formasi Taishang. Wei Ying ditempatkan di batu giok oleh Alexei. Di bawah kekuatan api yang membara ini, seluruh tubuh Wei Ying masih dingin, dan tanda es seperti bunga beludru perlahan naik di wajahnya. "Hei!" Hampir saat Alexei menurunkannya, Wei Ying mengeluarkan suara yang tak terkendali, seolah-olah sesuatu di tubuhnya dirangsang, kejang, meringkuk, dan berteriak kesakitan. Alexei memandang Guki dengan beberapa keraguan, tetapi menemukan bahwa pihak lain tampaknya sangat puas dengan situasinya, dan hanya menyapa Alexei untuk duduk di seberangnya. "Saya telah mengatur formasi hantu dari dunia tertinggi untuk pertukaran terakhir. Jika ada kecelakaan selama proses tersebut, formasi hantu akan melindungi Anda," kata Guki dengan suara yang dalam. "Siapa yang mengalami bencana seperti itu? Ini adalah sebab dan akibat, tetapi tidak peduli apa, dia tidak dapat menghancurkan rencana Dewi Taishang Tian. Bahkan jika dia mengorbankan hidupnya sendiri, dia harus melindungi kehidupan Alexei." Alexei jelas mendengar nada suara Guki. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa akan sangat sulit untuk menyelamatkan Wei Ying sehingga Guki tidak memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Alexei merasakan hatinya dan berkata demi kata, "Senior, selama aku masih hidup, aku akan memenuhi persyaratan yang aku janjikan padamu sebelumnya. Ini adalah pertukaran, karena Guki mempertaruhkan nyawa Alexei dan Wei Ying di depannya. Itu menunjukkan betapa pentingnya janji Guki kepada Alexei baginya." Guki mengangguk. Siklus sebab dan akibat keberuntungan mungkin sudah ditetapkan. Cahaya terang menyinari tubuh Wei Ying, Yukuan, Huis Jong Honggu, dan Wukuan kelas atas. Departemen rumput kelas atas, pintu gandum kelas atas, sudut pandang. Departemen kayu kelas atas, jalan kering, berenang, WiFi. Di belakang sosok Guki, pegangan dipadatkan palu besi besar memancarkan cahaya redup dari besi hitam kuno yang gelap. Alexei menggunakan banyak pena ilahi dan monumen reinkarnasi di tubuhnya bersama-sama. Garis keturunan reinkarnasi juga telah dibuka, dan kekuatan garis keturunan terus bergerak menuju platform batu giok. Ini juga salah satu alasan mengapa Guki membutuhkan bantuan Alexei. Tanpa kekuatan garis keturunan Alexei, bahkan mengandalkan Guki saja mungkin tidak bisa menyelamatkan Wei Ying. Ada suara dentang. Palu besi besar itu menghantam kehampaan, mengenai Wei Ying tanpa ampun. Alexei terkejut tetapi tidak bergerak karena dia percaya bahwa Guki bisa menyelamatkan Wei Ying. Dia harus percaya setiap tindakan Guki. Ada suara ledakan. Pada saat ini, Wei Ying seperti sepotong besi yang dalam, mengeluarkan suara yang mengguncang langit di bawah putaran palu,
dan suaranya hampir menggetarkan seluruh langit. Dentang-dentang, 3 pukulan palu berturut-turut lagi. Kali ini tubuh Wei Ying yang awalnya tertutup es yang membungkusnya, retak yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang berkualitas tinggi, lihat garis rambut dan temukan garis tengah. 100 Megabyte kelas atas berjalan lunas, jelajahi kepala jiwa. Departemen buah bermutu tinggi Wang Huma Yu Xing Huang, palu besi hitam besar milik Guki di bawah desakan mantra ini sebenarnya terbagi menjadi 2, dan kemudian 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan akhirnya menjadi 6. 14 palu kecil, sikat-sikat dengan cahaya hitam pekat. Cahaya palu dari setiap palu kecil memancarkan aura panas dan menyengat seperti nyala api. Kekuatan garis keturunan Alexei melilit palu kecil ini dengan kecepatan tinggi. Kekuatan reinkarnasi berwarna darah pada besi hitam mengedarkan rasa samar kabut merah darah. Tubuh Wei Ying, tetapi pada saat ini dari celah-celah aura es putih perak tiba-tiba meletus. Aura es raksasa ini seperti membawa seluruh tungku batu ke dunia es. Suhu turun tiba-tiba dan magma panas yang berjatuhan berubah menjadi keadaan beku pada saat ini. Seseorang mencoba menghancurkan kendaliku. Suara dingin wanita tiba-tiba terdengar. 64 palu kecil diselimuti oleh aura yang sangat dingin ini, dan kekuatan api asli yang berapi-api sekarang ditutupi dengan lapisan es. Pada saat ini, Wei Ying benar-benar membuka matanya, menggerakkan bibir merahnya sedikit dan mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi di mata Alexei ini, itu sangat asing. Dia bukan Wei Ying, dia adalah giok kuno Bing Ming. Guki tampaknya sudah siap dan tidak setenang Alexei. Yanqi kelas menengah, Batu Huichi, Guan Puking. Wang Sun kelas menengah, kelas Huiping titik Jimu. Magnolia kelas menengah, Tombak Wei berjalan, Yu Baigu. Mantra itu tidak berhenti. Alexei 3 jimat asal dan segel penghancuran Dao Shinto dikorbankan, dan semua kekuatan mengalir ke arah Guki, satu demi satu. Senior, aku akan membantumu. 1 atau 2 hari, 7 hari telah berlalu dengan tenang. Wajah Guki sudah sangat pucat. Keringat di dahinya kental dan menetes, lalu kental dan menetes lagi. Penyelamatan habis-habisan Alexei selama 7 hari berturut-turut telah mencapai titik di mana akhirnya tak tertahankan. Ia bahkan menggunakan kemampuan spiritual transformasi tubuh misterius. Semua berubah menjadi kekuatan spiritual, tetapi masih kurang. Pada saat ini dia sedikit kehabisan bahan bakar, tapi mata Alexei masih sangat ditentukan. Alexei, Guki tiba-tiba berteriak. Pergi habis-habisan untuk memurnikan semua batu giok kono es dan kegelapan di tubuh Wei Ying. Alexei mengangguk, cahaya Buddha yang terkondensasi dari tinjunya sangat mengerikan. Dengan evolusi suara Buddha kekuatan dan kekuatan pemurnian air suci Huang Quan di Huang Quantu dengan angkuh memenuhi tubuh Wei Ying. Guki tidak ragu-ragu, kekuatan garis keturunan yang juga terbakar hebat. Dengan kekuatan paksaan dari Yang Maha Tinggi dan cahaya besi hitam, semuanya menembus ke dalam tubuh Wei Ying. Ada suara ledakan lagi. Pada saat ini, Wei Ying tampak terkoyak. Energi dingin mengalir di matanya dan garis keturunan reinkarnasi. Cahaya ilahi besi hitam yang kuat bergantian berputar, seolah-olah duel besar sedang terjadi. Merusak, suara Wei Ying bergetar dan meraung beberapa kali, dan untayan kekuatan es putih perak menyebar dari tubuhnya, menembus seluruh tungku batu. Tetapi pada saat Alexei dan Guki mengaum, 2 suap darah menyembur keluar dari mulut mereka, yang merupakan kekuatan serangan balik. Ada suara ledakan lagi, tungku batu runtuh dan semuanya berakhir. Alexei berjuang untuk berdiri di atas reruntuhan dan berjalan menuju Wei Ying dengan langkah kaki gemetar. Pada saat ini Guki juga duduk di tanah seolah-olah dia terlalu tertarik. Dengan senyum di sudut mulutnya, sepertinya gadis ini memiliki peluang besar. Wei Ying, Wei Ying. Alexei menatap gadis di depannya, memeluk Wei Ying dengan susah payah dan memanggil namanya dengan hati-hati. Meskipun dia sangat lelah, dia sangat sadar. Pada saat ini, tangan ramping perlahan menyentuh pipi Alexei. Sedikit kedinginan tetapi juga sedikit kehangatan. Itu adalah tangan Wei Ying. Dalam benak Alexei, dia tiba-tiba teringat pertama kali dia melihat Wei Ying di Beijing Normal University. Siapa sangka pada saat itu, hanya untuk menyelamatkan orang tuanya, dia membawa seorang gadis muda dari Tiongkok ke surga dan alam manusia. Sebab dan akibat Wei Ying benar-benar terkontaminasi dengan dirinya sendiri. Alexei, aku baik-baik saja.
Wei Ying menatap Alexei dengan lembut, ujung jarinya tidak lagi terlalu dingin, dan sedikit air mata jatuh di pipinya. Dia tahu apa yang terjadi hari ini, keadaan Alexei pasti karena dirinya sendiri. Biarkan dia beristirahat sebentar. Guki tidak tahu kapan dia datang, dan ketika alis Wei Ying sedikit bergerak, pihak lain mengalami koma. Sebelumnya, untuk bersaing dengan batu giok es dan kegelapan kuno, dia telah mengkonsumsi terlalu banyak, dan sekarang dia perlu mengisi ulang energinya. Alexei mengangguk lagi dan lagi, menatap Guki dengan rasa terima kasih. Senior, kekuatan serangan balik dalam dirimu. Alexei tidak menyebut dirinya sama sekali, bagaimanapun vitalitasnya sangat menakutkan, dan waktu yang dibutuhkan untuk pulih sangat singkat. Tetapi Guki berbeda. Dia memandang Guki dengan prihatin, senior dari klan pemurnian dewa, tetapi saat ini dia merasakan perbedaan besar dari pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya. Haha, kekuatan serangan balik semacam ini tidak perlu dibicarakan. Guki berkata dengan berani, menjabat tangannya dengan acuh tak acuh. Besok, ketika dia bangun, bahwa gadis ini menemuiku. Kemudian kekuatan api yang berapi-api adalah mengembun pada palu besi hitam mengenai bilahnya. Di hari berikutnya, mata indah Wei Ying terbuka, dan ketika matanya menyentuh Alexei, dia sedikit bersemangat. Alexei, maafkan aku. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia terhalang oleh bibir tipis. Itu adalah bibir Alexei. Mata Wei Ying melebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Alexei akan mencium dirinya sendiri saat ini. Pada saat ini dia bahkan merasa sedikit panas di sekujur tubuhnya, dan tanpa sadar mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang Alexei. Dia ingin memperketat jarak antara dirinya dan Alexei. Namun pada saat ini Alexei mengendurkan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Jangan katakan apa-apa. Tidak bisakah aku menyelamatkanmu setelah kamu menyelamatkanku berkali-kali? Karena kamu sudah bangun, ayo pergi menemui senior Guki. Jika tanpa dia, konsekuensinya tidak terbayangkan. Juga berapa lama kamu akan memegang tanganmu?" Wei Ying tersipu dan melepaskan tangannya dengan cepat. Dia menundukkan kepalanya. Oke. Segera mereka berdua datang ke Guki di mana tempat. Mata Guki menyapu Wei Ying, tetapi dia sedikit terkejut bahwa Wei Ying pulih lebih baik dari yang dia bayangkan. Dia tertawa keras. Sepertinya semuanya tertelan dan wajahnya memang berseri-seri. Setelah istirahat malam, Wei Ying ditambah dengan apa yang baru saja terjadi, kulitnya memerah saat ini dan tidak ada lagi kebocoran kekuatan es. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Wei Ying berkata dengan sopan. Dia telah mendengar Alexei mengatakan bahwa sensasi proses perawatan membuatnya sangat berterima kasih kepada Goki. Haha, daripada berterima kasih padaku, terima kasihlah pada anak ini. Goki tersenyum tulus dan melanjutkan. Lihatlah alam kultivasimu. Setelah mengintegrasikan batu giok es dan kegelapan kuno ini, seharusnya ada kenaikan besar. Benda ini adalah keberadaan yang sangat berharga di dunia Taishang, dan orang yang bertanggung jawab atas hal ini memiliki latar belakang yang bagus. Mendengar ini, Wei Ying melirik Alexei dengan sedikit malu. Dia telah menjadi saksi Alexei belum lama ini. Selanjutnya dia melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap kultivasinya sendiri. Dia tahu bahwa kekuatannya telah berubah secara drastis. Hal tertinggi ini lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Terima kasih atas perhatianmu, senior. Aku sudah mencobanya. Alexei juga merasakan sesuatu dan berkata kepada Guki, aku bisa merasakan kekuatan Wei Ying menjadi semakin kuat. Jika dia bertarung, dia akan menggunakan kekuatan Bingming Anshin Jade. Aku juga tidak bisa mengalahkannya. Kata-kata Alexei tidak berlebihan. Jika dia tidak menggunakan semua kartunya, Wei Ying akan mendapat bantuan dari para dewa di dunia. Tetapi kekuatannya akan menjadi sangat meningkat. Wei Ying memikirkan sesuatu dan berkata, omong kosong, senior. Dengan berkah dari batu giok Bingming kuno ini, garis keturunanku tampaknya telah berubah. Hah? Mata Guki menunjukkan sedikit desahan. Gadis ini menjadi lebih besar dari yang dia bayangkan. Wei Ying mengangkat tangannya sedikit. Seluruh tubuhnya mendidih dengan darah. Bersambung.